Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku siswa baru kelas 7, mulai dari kelas 7A sampai kelas 7J ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian karena telah berhasil masuk ke SMP Negeri 1 Pemalang setelah melalui tahapan-tahapan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku sekalian, sebelumnya saya mohon maaf karena ini saya mendadak tag video syuting di sore hari, dimana masih banyak suara-suara yang berseliweran ya. Jadi ini udah kayak di sirkuit aja, banyak war kendaraan, jadi mohon dimaafkan karena memang SMP Negeri 1 Pemalang itu letaknya di jalur Pantura, jadi 24 jam ramai terus, dan kebetulan saya tag video ini sore hari. Jadi kalau nanti ada suara-suara yang tidak penting tolong di skip aja ya, diabaikan saja. Oke, saya lanjutkan. Anak-anak sekalian, sedianya hari Senin kemarin kalian mulai melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah ya. Tapi karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19 di Kabupaten Pemalang belum reda, maka dengan berat hati pelaksanaan PLS ditunda atau dialihkan menjadi daring. Nah, beberapa hari kemarin sudah banyak di-share mengenai materi-materi pengenalan lingkungan sekolah. Baik pada saat pembekalan hari Sabtu, kalian sudah dibagikan daftar Dewan Guru dan Karyawan, kemudian Denah SMP Negeri 1 Pemalang juga sudah dibagi pada saat hari Sabtu kemarin ya. Kemudian beberapa materi juga sudah saya upload di YouTube, dan materi-materi yang berasal dari grup WhatsApp kelas 7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai apa coba tebak. Oke, materi yang akan saya sampaikan adalah cara belajar efektif di masa pandemi COVID-19 ini. Materi ini disampaikan dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 ya, SMP Negeri 1 Pemalang. Nah, Pemalang ketutupan saya nih. Nah, G-nya ketutupan ya. Nah, itu SMP Negeri 1 Pemalang. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi inti, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak, nama saya Angga Sudiarto, SPD ya, sarjana pendidikan. Kalau guru itu sarjana pendidikan. Oke, nama saya Angga Sudiarto, biasa disebut atau dipanggil Pak Angga, jabatan guru mata pelajaran. Kebetulan saya akan mengampu mata pelajaran SBK atau Seni Budaya dan Keterampilan. Unit kerja tentu saja SMP Negeri 1 Pemalang, bukan SMP Negeri 1 Gorontalo ya. Bercanda. Itu anak-anak, sekilas perkenalan dari saya. Sebut saja Pak Angga ya. Kalian mungkin sudah tidak asing dengan nama Angga Sudiarto. Dari awal informasi PPDB sudah sering saya share informasi-informasi di channel YouTube saya. Gitu. Silahkan kalian like, komen, dan subscribe channel YouTube saya untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai SMP Negeri 1 Pemalang pada umumnya dan mata pelajaran yang saya ampu pada khususnya gitu ya. Jadi di tahun pelajaran ini
saya akan mengampu mata pelajaran SBK. Untuk kelas 7 saya hanya mengampu 4 kelas, yaitu kelas 7A, B, C, dan D. Hai kelas 7A, B, C, D, nanti kita ketemu lagi. Oke, saya lanjutkan. Apa sih yang akan saya sampaikan pada materi cara belajar efektif di masa pandemi COVID-19 ini? Ya tentu saja tentang belajar. Sebelum kita mulai ke materi inti, ke materi yang sangat penting ini, saya yakin kalian sudah sering mendengar kata belajar. Tahukah kalian apa definisi belajar? Saya yakin nih kalian sudah sering dengar kata belajar, misalnya belajar naik sepeda, belajar kirim WA, belajar edit foto, belajar goreng tempe, dan lain sebagainya. Tapi apa sih definisi belajar ini? Oke, kita kupas tuntas di materi berikut. Belajar merupakan proses atau usaha yang dilakukan setiap orang dengan tujuan untuk memperoleh perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Nah, contoh, proses belajar mengirim pesan WA misalnya. Nah, ini berarti kalian mendapatkan proses belajar atau melaksanakan proses belajar, nanti outputnya pengetahuan atau dari aspek pengetahuan. Yang tadinya tidak bisa mengirim pesan WhatsApp menjadi bisa mengirim pesan WhatsApp. Ini contohnya. Kemudian untuk aspek keterampilan, contohnya ketika kalian belajar misalnya naik sepeda. Nah, naik sepeda ini yang sudah pernah kalian lakukan. Belajar sepeda yang tadinya kalian nggak bisa, sering jatuh, kemudian tidak seimbang, dan lain sebagainya, menjadi bisa naik sepeda dengan skill dan kemampuan tertentu, misalnya bisa ngebut, bisa selap-selip, bisa meliak-liuk, dan seterusnya. Nah, itu outputnya kalian bisa naik sepeda yang tadinya nggak bisa ya. Itu berarti kalian sudah mendapatkan materi tentang keterampilan naik sepeda. Atau untuk yang cewek misalnya goreng telur dadar. Nah, ini kan ada proses-prosesnya. Nah, itulah yang dinamakan belajar. Jadi yang tadinya tahu menjadi tidak tahu. Yang tadinya balik ya. Yang tadinya tidak bisa, yang tadinya jadi belibet gini sih. Maksud saya, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Itu untuk contoh belajar yang outputnya pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk sikap bagaimana Pak? Untuk sikap contohnya ini kalian belajar disiplin misalnya. Yang tadinya bangunnya sering kesiangan, kalian belajar menjadi bangun lebih pagi, melaksanakan sholat subuh, ngaji, dan seterusnya. Yang tadinya sikap kalian tidak disiplin, yang tadinya pemalas menjadi lebih rajin dan disiplin. Nah, ini contohnya anak-anak. Gitu. Sampai sini bisa dimengerti ya? Kalau bisa dimengerti, kita lanjutkan. Yang pasti harus tetap semangat. Oke? Semangat. Iya. Saya lanjutkan mengenai belajar. Nah, sebelum kita melakukan proses pembelajaran atau proses belajar, kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Ya. Apa saja Pak persiapannya? Yang pertama dan paling utama, karena kita sebagai insan beragama, maka proses yang pertama adalah doa. Ya. Kita harus berdoa dulu sebelum belajar, dibiasakan ya, supaya apa yang kita pelajari diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu yang kita pelajari lebih mudah masuk dan bisa dicerna otak. Itu anak-anak. Kemudian yang kedua,
tingkatkan minat dan mood belajar. Minat dan mood. Minat berarti ini suatu keinginan. Mood artinya suasana hati ya. Kalau moodnya lagi bagus, otomatis kalian lebih bisa menerima pelajaran dengan baik daripada mood yang sedang jelek. Misalnya lagi bete, lagi galau ya, entah galau karena apa. Kalian jomblo itu gaya-gayaan galau, gak usah galau-galauan, harus semangat belajar ya. Bercanda ya, saya ulangi, saya lanjutkan ya. Kalian harus bisa meningkatkan minat dan mood belajar gitu. Tujuannya apa? Supaya dapat merasakan kenyamanan selama proses belajar berlangsung dan bisa lebih fokus dan konsentrasi terhadap apa yang dipelajari. Tuh. Ketika kalian belajar sepeda, kalian minat banget nih. Aku pokoknya harus bisa naik sepeda supaya nggak kalah sama teman-teman yang lain. Nah, minat kamu sudah besar, otomatis proses belajarnya akan lebih cepat. Akan lebih cepat bisa naik sepeda kalau kalian berminat dulu daripada nggak minat. Misalnya ya, aku nggak minat naik sepeda, aku pengennya naik mobil aja. Nah, contoh. Maka ketika kalian belajar naik sepeda, ini akan berpengaruh menjadi lebih lambat karena minat kalian itu sebetulnya bukan di sepeda tapi di mobil misalnya, di motor misalnya. Nah, ini. Maka sebelum kalian belajar mata pelajaran tertentu, kalian harus minat dulu ya. Harus minat terhadap mata pelajaran yang akan dipelajari. Itu anak-anak. Poin yang kedua. Yang selanjutnya adalah kondisi jasmani. Ini juga sangat penting ya. Jadi kesehatan itu merupakan mahkota yang sangat mahal harganya anak-anak. Dengan kondisi kesehatan yang prima, kita dapat bersemangat, bergairah, dan senantiasa siap untuk belajar. Coba kalau kalian lagi sakit, ya, sakit kepala misalnya, bukan sakit hati ya. Kalau sakit hati mah itu derita kamu. Bercanda anak-anak, bercanda ya. Misalnya kalian sedang pusing nih, sedang pusing. Kira-kira kalian mengikuti proses pembelajaran gimana? Belajarnya gimana? Semangat nggak? Ilmu yang didapatkan bisa lebih cepat masuk nggak? Kan enggak ya. Itu kalau kondisi jasmani kita, kesehatan kita sedang terganggu. Mau belajar, jangankan belajar, mau duduk di kelas aja males, akhirnya nempel sama bangku ya, nempel bangku gitu terus. Kalau sehat kan enak, kita semangat, bergairah, dan selalu siap untuk menerima pelajaran dari Bapak Ibu Guru. Poin selanjutnya, kondisi rohani. Nah, ini juga sangat penting. Nggak mungkin orang-orang yang ada, orang gila maksud saya, maaf, orang stres misalnya itu bisa belajar dengan baik, kan enggak ya. Maka selain kesehatan jasmani yang prima, kita juga harus memiliki kondisi rohani yang baik. Misalnya apa? Ketenangan jiwa, tidak galau, kemudian tidak ada pikiran apapun, misalnya masalah keluarga, masalah ekonomi. Masih kecil kok masalah ekonomi ya, misalnya kalian nggak punya uang. Jangan di ini ya, canda aja kok, canda. Misalnya itu anak-anak, jadi kalau kita perasaan sedang galau, sedang nggak enak hati, otomatis pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru itu menjadi lebih susah kita terima. Iya nggak sih? Iya kan? Pasti iya. Nah, yang selanjutnya adalah tempat belajar anak-anak. Tempat belajar ini juga sangat berpengaruh. Pada saat belajar, sebaiknya kalian harus bisa memilih tempat yang baik, yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Misalnya dilihat dari kebersihannya, sirkulasi udaranya, penerangannya, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita belajar tempatnya kotor, udaranya pengap, gelap, otomatis nggak nyaman kan. Kalau kita udah nggak nyaman, maka sangat berpengaruh terhadap proses transfer ilmu yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Kalian menjadi tidak konsentrasi, akhirnya sulit untuk menyerap pelajaran yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru.
Yang selanjutnya adalah suasana. Nah, ini adalah suasana yang berhubungan dengan tempat belajar, ya. Misalnya suasananya itu tidak bising, sunyi. Kemudian masing-masing orang itu beda. Ada yang belajarnya itu lebih enak sunyi, ada juga yang harus diselingi dengan dengerin musik, ya. Ada juga yang diselingi dengan main PUBG, main Mobile Legends. Ada nggak sih? Kayaknya belum ada ya. Jangan. Pokoknya kalau belajar kita fokus belajar, ya. Jangan diselingi main game. Main game nggak apa-apa, 15 sampai setengah jam diselingi, tapi jangan keterusan, ya. Intinya itu anak-anak, suasana belajar sangat berpengaruh, ya. Mulai dari kenyamanan, kemudian suasana sekitar, lingkungan. Karena banyak sebagian orang kalau lingkungannya bising itu sulit untuk konsentrasi. Nah, ini perlu kalian garis bawahi, suasana belajar, ya. Kalau kita ingin materi masuk dan dicerna otak, maka kita harus bisa nyari suasana yang cocok untuk kita. Suasana yang cocok untuk kamu apa? Ya masing-masing orang beda. Ada yang harus sunyi, ada yang harus dengerin musik dan lain sebagainya. Kalian temukan sendiri suasana yang nyaman untuk kalian itu seperti apa. Nanti insya Allah ketika kalian belajar, materinya bisa dengan mudah diserap, materinya bisa mudah dimengerti gitu. Kemudian yang selanjutnya, ayo, iya, waktu belajar. Nah, waktu belajar ini harus kalian kuasai juga. Kalian harus tahu kapan waktu yang baik untuk saya belajar, kapan waktu yang enak untuk saya belajar. Itu beda-beda, ya. Nah, alangkah baiknya kita belajar itu disesuaikan waktu dan kondisi suasana yang memungkinkan. Waktu belajar yang paling efektif adalah sebelum tidur atau sesudah bangun tidur. Nah, silahkan kamu cari sendiri. Kamu itu enaknya belajar sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Jadi jangan sampai kamu, aku enaknya apa ya? Aku belajarnya itu enaknya gimana? Silahkan kamu temukan sendiri. Waktu yang tepat untuk kamu belajar, ya. Kalau saya belajar itu setelah bangun tidur. Misalnya nih, saya tidur jam 9, kemudian bangun jam 2. Nah, jam 2 ini saya belajar. Pada saat-saat itu saya bisa mempelajari dan memahami materi dengan baik. Itu kalau saya, tapi kalau kalian kan nggak tahu, ya. Maka kamu cari kamu temukan sendiri kapan waktu yang tepat untuk kalian masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah alat-alat yang akan digunakan untuk belajar. Nggak lucu kan kalau belajar nggak ada alat-alatnya, ya, nggak ada alat tulis misalnya. Nggak lucu lah, sih mau diapain? Mau dipentolingin terus? Kan nggak mungkin, ya. Minimal ada alat tulis, entah itu pulpen, pensil maupun kertas, ya. Silahkan kamu persiapkan alat-alatnya. Kalau melalui daring berarti ya kalian sediakan device-nya, baik itu smartphone, laptop, komputer atau gawai lainnya, ya. Gawai, ingat gawai. Gawai itu gadget. Oke. Yang selanjutnya adalah belajar efektif. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan mengenai tahapan persiapan belajar. Nah, sekarang belajar efektifnya itu kayak gimana? Nah, ini sharing pengalaman saja ya anak-anak. Ini nanti akan saya tampilkan animasi timeline biar mudah dipahami. Jadi ini garis waktunya. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan mengenai belajar efektif ini. Yang pertama, tahap yang pertama yang paling utama, ini kalian harus bisa membuat suasana belajar yang nyaman, ya. Tadi sudah dijelaskan persiapan-persiapannya. Kalian buat senyaman mungkin.
Kalau kalian nyaman belajar dengan ngemil, ya kalian persiapkan jajannya. Kalau kalian lebih nyaman belajar mendengarkan musik favorit, kamu siapkan musik favoritnya terlebih dahulu. Yang penting suasananya belajar itu nyaman, hati tenang, pikiran fresh, kita lebih mudah konsentrasi untuk menerima dan memahami pelajaran yang akan kita pelajari. Itu. Kemudian yang kedua, setelah kalian melakukan proses pembelajaran, silahkan kalian rangkum. Apa Pak yang dirangkum? Yang dirangkum adalah pokok-pokok yang sudah kalian pelajari tadi, ya. Misalnya, tadi kita sudah belajar mengenai cara menggambar bentuk. Nah, cara menggambar bentuk ini pokok pikirannya atau pokok yang sudah dipelajari apa saja. Misalnya kalian harus mempersiapkan alat dan bahan, kalian harus menentukan objek atau bentuk yang akan digambar. Misalnya mau gambar bentuk sepeda, maka kalian harus minimal ada modelnya, sudah pernah melihat sepeda bentuknya seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau belajar matematika juga sama. Oh, tadi membahas mengenai persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu langkah awalnya seperti ini, difaktorkan dan sebagainya. Kalian buat rangkuman pokok pembelajarannya supaya nanti lebih mudah ketika akan mengulangi pembelajaran tersebut. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Poin yang selanjutnya adalah belajar bersama, baik daring ataupun luring. Nah, dalam situasi pandemi seperti ini disarankan untuk belajar daring anak-anak. Daring itu apa sih Pak? Luring itu apa? Saya kok nggak tahu. Luring itu yang jenis motifnya baju itu ya, bukan, itu lurik. Lurik ya, bukan luring. Oke, daring adalah kata serapan dari bahasa Inggris. Kalau kalian biasa mendengar itu online, diserap ke bahasa Indonesia menjadi daring. Singkatan dari dalam jaringan. Ya, daring itu dalam jaringan. Nah, lawannya offline itu luring, luar jaringan. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi setelah kalian membuat suasana belajar yang nyaman, kemudian kalian lakukan proses pembelajaran, setelah selesai kalian rangkum, kemudian setelah itu diulang belajar bersama, baik itu daring atau luring. Kalau dalam situasi seperti ini disarankan dalam jaringan atau online. Nah, tahap yang selanjutnya apa Pak? Tahap yang selanjutnya itu lakukan praktek, ya, lakukan praktek. Kalau nggak dipraktekkan ya percuma. Kalian harus mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari, ya. Dipraktekkan. Misal tadi menggambar bentuk, kalian harus praktek. Siapkan alat dan bahannya, kertas gambar, pensil, penghapus, kemudian pewarna. Setelah itu buat sketsa. Setelah buat sketsa ditebali, setelah ditebali diberi warna, gelap terang, dan seterusnya. Ya, dipraktekkan. Jangan cuma kalian mendapatkan materi saja, delohem, delongop. Ketika ditanya, jelas, jawabnya kayak gitu. Misalnya contoh, tapi jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu. Kalian harus bisa mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Misalnya sudah mempelajari persamaan kuadrat, kalian praktek latihan soal, bagaimana pemfaktoran dilakukan, bagaimana cara mencari persamaan dan sebagainya. Kalian praktekkan. Nah, dari keempat tahapan ini ya, dari keempat tahapan ini ada satu poin yang penting ya. 4 tahapan tadi harus kalian lakukan, kalian laksanakan dengan rutin. Jangan hanya sekali saja. Misalnya pembelajaran tentang menggambar bentuk sudah dilakukan, sudah praktek. Kemudian belajar mengenai ragam hias, itu nggak dipraktekkan. Nah, nggak boleh. Harus rutin ya, selalu dilakukan ketika kita mempelajari apapun itu, apapun materinya, apapun mata pelajarannya. Kalian lakukan langkah-langkah tadi, 4 langkah yang sudah saya jelaskan. Apa? Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Kemudian rangkum pokok pembelajaran.
terus belajar bersama, baik daring atau luring, lebih baik daring saja ya. Yang terakhir adalah dipraktekkan ya. Itu anak-anak yang sangat penting. Nah, yang selanjutnya tadi kan sudah sampai poin 8 ya, mengenai tahapan proses persiapan itu ada 8 poin. Sekarang kita lanjutkan poin ke-9 adalah belajar dengan serius dan tekun. Nah, ini lanjutan dari belajar efektif tadi. Supaya proses pembelajaran efektif, tentu saja kalian harus serius. Jangan kebanyakan guyon. Ya. Misalnya di kelas guru sedang menerangkan, kalian malah asik-asik guyon. Kalian malah asik-asik cerita sendiri. Nah, jangan sampai seperti itu. Harus dipelajari dengan serius. Dan juga tekun. Artinya kalau kalian tidak bisa, harus berupaya semaksimal mungkin supaya bisa menguasai materi yang diajarkan Bapak Ibu guru. Tekun mempelajari materi yang sedang dipelajari. Itu anak-anak. Kemudian yang ke-10 adalah disiplin dalam belajar. Nah, ini juga sangat penting. Kalau kita pembelajarannya manual seperti biasanya masuk kelas, itu berarti harus disiplin. Jam pertama jam 7 mata pelajaran bahasa Indonesia. Maka sebelum jam 7 kalian harus sudah siap di dalam kelas. Jangan sampai jam 7 baru berangkat dari rumah. Nah, berarti kan terlambat sekolahnya. Berarti kalian sudah melanggar tata tertib. Karena SMP Negeri 1 Pemalang jam 7 kurang 5 itu harus sudah ada di sekolah ya. Harus kalian bisa manage dengan baik, harus disiplin. Kemudian kalau misalnya setelah istirahat, ini yang sering ya, setelah istirahat Bapak Ibu guru sudah masuk kelas, kalian masih jajan di kantin misalnya, masih main bola di lapangan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kalian harus disiplin. Kalau waktu istirahat 15 menit sudah selesai, ya sudah, setelah selesai minum, makan atau ke belakang, ke toilet dan sebagainya, langsung ke kelas lagi. Kalau bel masuk, ya masuk. Jangan malah main bola, jangan malah jajan, jangan malah berkeliaran dan bergentayangan. Ini yang sering nih. Bergentayangan. Maksud saya jalan-jalan ke sana kemari. Guru sudah masuk di kelas 7A misalnya. Ada anak misalnya masih jalan-jalan, tebar pesona. Kemudian entah kemana, alasannya ke toilet padahal jalan-jalan. Wong toiletnya ada di pinggir kelas 7C kok bisa sampai di samping ke toilet yang samping kantin misalnya. Ini jangan sampai ya. Kalian harus manage dengan baik, harus bisa disiplin. Kemudian yang selanjutnya sedikit. Nah, untuk yang daring misalnya jadwal daringnya itu jam 7.30, maka kalian harus sudah persiapan jam 7 minimal, harus sudah mempersiapkan materi-materi alat-alat yang akan digunakan. Misalnya HP-nya jangan sampai ngedrop, jangan kebanyakan main PUBG, jangan kebanyakan main Free Fire, jangan kebanyakan main ML ya, Mobile Legends jangan. Tapi kalau jam 7.30 sudah pembelajaran daring, ya diharapkan kalian siap. HP-nya dicas, nggak ada alasan HP-nya habis dan lain sebagainya. Minimal jam 7.25 itu kalian harus sudah siap di depan laptop atau PC atau gawai yang lain atau smartphone juga boleh ya. Kemudian yang selanjutnya yang ke-11. Yang ke-11 ini adalah aktif bertanya bila belum paham. Nah, kalau kalian belum paham, jangan malu-malu untuk bertanya. Tanya ya. Kalau sama guru malu, sama temennya. Nah, masalahnya kalau tanya sama temennya, belum tentu temennya ini paham ya. Belum tentu paham. Jadi kalau kalian ragu untuk bertanya kepada teman, tanyalah kepada guru ya. Nah, kalau kepada guru malu, ya tanya kira-kira yang temannya yang menguasai gitu anak-anak ya. Kemudian yang selanjutnya bisa juga kalian
melakukan belajar kelompok. Nah, untuk belajar kelompok sih dalam situasi seperti ini mendingan jangan dulu deh. Kalau kita harus ke rumah salah satu teman kemudian belajar bareng, mendingan jangan dulu. Lebih baik kalau mau belajar kelompoknya secara daring juga ya. Yang selanjutnya, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah, mohon ketika ada guru sedang menjelaskan, kalau Bapak Ibu guru sedang menjelaskan materi, kalian konsentrasi. Masih ngomong. Maaf. Maksud saya, kalian harus konsentrasi penuh, fokus terhadap apa yang disampaikan Bapak Ibu guru, ya. Jangan memikirkan hal yang di luar kelas misalnya, hal yang di luar materi yang sedang disampaikan. Kalian fokus pada materi yang disampaikan Bapak Ibu guru. Begitu. Yang terakhir adalah jangan nyontek. Ini penting. Kalau ada ulangan, tolong jangan nyontek. Lebih baik kerjakan sendiri. Kalau nggak bisa ya sudah, mau gimana lagi. Nanti ada remedial, ada proses perbaikan. Jadi ketika ada ulangan, kemudian mid semester, kemudian ulangan akhir semester, penilaian akhir tahun dan sebagainya, usahakan kerjakan sendiri anak-anak ya. Ini untuk mengukur kemampuan kalian, sejauh mana kalian memahami materi yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru, gitu ya. Tolong biasakan jujur. Itu anak-anak sangat penting sekali ya. Tuh, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ada yang ditanyakan, silahkan kalian komen ya, komen di bawah. Kalian komen di bawah tentang materi ini ya, tentang materi ini. Nah, yang selanjutnya akan saya sampaikan juga sedikit mengenai struktur kurikulum yang ada di SMP. Apa sih Pak struktur kurikulum itu? Nah, struktur kurikulum ini merupakan muatan mata pelajaran yang akan kalian pelajari pada jenjang SMP. Pada jenjang SD kemarin ya, saya yakin banyak perbedaan dengan struktur kurikulum yang ada di SMP. Misal saja yang paling sederhana ya. Di SD kemarin paling banyak dalam satu kelas kalian diajar oleh berapa guru? Kan mungkin hanya sekitar 4-5 guru saja ya. Contoh misalnya guru kelas satu orang, nggak ganti-ganti nih. Dari semester 1 sampai semester 2 ya itu terus. Guru kelas 1, 2, 3, 4, 5 ya beda-beda. Kelas 1 ya guru kelasnya itu terus, kelas 2 guru kelasnya itu terus, dan seterusnya. Kemudian selain guru kelas ada juga guru mapel. Nah, guru mapel ini biasanya ada guru penjas. Nah, guru penjas ini biasanya beda ya. Yang ngajar itu bukan guru kelas. Iya Pak ya? Iya. Jadi guru penjas ini orangnya beda dengan guru guru kelas ya. Orangnya berbeda. Kemudian ada juga guru agama. Guru pendidikan agama ini juga biasanya berbeda orangnya ya. Bu gurunya atau Pak gurunya itu berbeda dengan Pak guru atau Bu guru penjaskes maupun Pak guru Bu guru Bu kelas. Pak guru Bu guru guru kelas. Nah, itu. Jadi udah ada 3 guru nih, guru kelas, guru penjas, sama guru apa tadi? Pendidikan agama. Nah, barangkali ada juga yang SD-nya itu ada mapel bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga ini biasanya beda ya. Gurunya beda lagi. Kemudian barangkali bahasa Jawa ada juga. Nah, ini biasanya juga bisa beda lagi. Nah, paling antara hanya sekitar 4-5 guru yang mengajar di kelas kamu. Iya nggak? Iya. Nah, untuk jenjang SMP ini sangat berbeda anak-anak. Di jenjang SMP itu ada sekitar 11 mapel, ada 11 mata pelajaran yang akan kalian pelajari, yang akan kalian terima. Dan gurunya itu beda-beda. Antara mapel yang satu dengan yang lain itu gurunya beda ya. Maka kalian juga harus mempersiapkan buku catatan, buku materi, kemudian kalau dimungkinkan ada buku ulangan sendiri. Masing-masing mapel itu beda, jangan dicampur ya.
buku untuk mapel bahasa Indonesia sendiri, untuk mapel agama sendiri, dan seterusnya. Jangan dicampur seperti SD kemarin gitu. Nah, apa saja sih struktur kurikulum atau mata pelajaran atau muatan kurikulum yang akan kalian pelajari di SMP? Ya, yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Ini muatannya 3 jam pelajaran per minggu ya. Yang kedua ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia lumayan banyak, 6 jam per minggu. Jadi nanti kalian lebih sering ketemu sama guru mapel bahasa Indonesia nih. Minimal dalam 1 minggu itu ketemu 2 kali. Kemudian yang keempat ada matematika, ini 5 jam, kelas 7, 8, 9 sama saja ya muatan kurikulumnya. Kemudian yang kelima ada ilmu pengetahuan alam, ini juga 5 jam. Oh iya, untuk ilmu pengetahuan alam ini bentuknya terpadu anak-anak, tidak dipisah, biologi sendiri, fisika sendiri, itu tidak, tapi terpadu. Satu guru yang ngajar ilmu pengetahuan alam. Kalau dulu pada saat saya SMP itu pernah guru biologinya Bu Siti misalnya, kemudian guru fisikanya Pak Irham misalnya, itu bisa dulu ya. Tapi sekarang itu sama, guru IPA ya ngajar biologi, yang ngajar fisika juga. Kemudian ada guru IPS, ini juga sama ya, IPS terpadu. Kalau dulu pernah ada IPS di SMP ya, di SMP itu pernah ada IPS ekonomi, IPS geografi, dan IPS sejarah. Untuk SMP sekarang tidak lagi. Sekarang pakainya IPS terpadu. Jadi satu guru IPS ini mengajar mapel sejarah, geografi, dan ekonomi. Nah, kalau SMA beda. Kalau SMA nantilah itu urusannya SMA ya. Kalau SMA sih beda, guru IPS geografinya sendiri, sejarahnya sendiri, ekonominya sendiri, sosiologinya sendiri, macam-macam lah pokoknya kalau SMA. Kalau SMP sih enggak, ini masih terpadu ya, IPA-nya terpadu, IPS-nya juga terpadu. Kemudian yang selanjutnya bahasa Inggris, muatannya 4 jam, seni budaya 3 jam, kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam. Kemudian yang selanjutnya prakarya 2 jam. Ini ketutupan saya dikit ya. Oke, saya miringin dikit. Prakarya 2 jam anak-anak. Kemudian bahasa Jawa juga 2 jam. Nah, jumlahnya ada 40 jam. Ini yang kelas 9 ketutupan nih. Yang kelas 9 juga 40 jam sama ya. Ada 40 jam per minggu mata pelajaran muatan kurikulum yang harus kalian pelajari. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah mode pembelajaran ya. Kalau biasa jadwal pelajaran dulu ya. Jadwal pelajaran dulu deh. Oke. Untuk situasi pandemi seperti ini, kita melaksanakan pembelajaran daring anak-anak. Jadi kita tidak melakukan tatap muka di kampus SMP Negeri 1 Pemalang, tapi kita melakukan pembelajaran online atau dalam jaringan. Nah, jadwal pelajaran sudah disesuaikan, sudah disusun, tapi ini sifatnya masih tentatif. Bisa saja nanti ada perubahan jadwal pelajaran atau mode yang digunakan. Yang pasti ini saya informasikan dulu untuk jadwal pelajaran sementara ini yang akan dilaksanakan mulai hari Senin. Itu seperti ini anak-anak, seperti yang tampil pada tampilan yang kalian lihat ya. Hari Senin waktunya jam 7.30 sampai jam 13 ya. Mata pelajarannya cuma 2. Hari Senin ini cuma 2. Pendidikan agama dan budi pekerti, satunya bahasa Indonesia ya. Jadi nanti tergantung guru mapelnya. Guru mapelnya ini bisa saja misalnya pendidikan agama jam 7.30 sampai jam 9. Kemudian setelah itu istirahat setengah jam, dilanjutkan bahasa Indonesia atau gimana, nanti akan diinformasikan lebih lanjut anak-anak ya.
Melalui apa? Melalui grup WhatsApp masing-masing kelas. Maka dari itu, kalian diharapkan untuk selalu stay tune, selalu pantau, selalu lihat informasi yang ada pada grup kelas masing-masing ya. Kalau hari Senin kalian persiapkan mapelnya itu pendidikan agama Islam dan budi pekerti, satunya bahasa Indonesia. Hari Selasanya bahasa Inggris dan penjas orkes dan seterusnya. Paham ya sampai sini ya? Oke, kalau paham kita lanjutkan. Mode pembelajarannya ya. Sekarang mode pembelajarannya. Jadi untuk pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini kita menggunakan mode daring dalam jaringan atau online ya. Yang pertama, melalui grup belajar WhatsApp masing-masing kelas. Jadi masing-masing kelas itu membuat grup WhatsApp yang anggotanya semua siswa dan wali kelas tersebut. Nih. Yang selanjutnya, media belajar lain. Nah, media belajar lain ini biasanya masing-masing guru mata pelajaran berbeda anak-anak. Ada yang pakainya website, ada yang pakainya video seperti saya ini, ada yang pakainya Google Classroom, Moodle, Edmodo, kemudian Microsoft Teams dan lain sebagainya ya. Nanti akan saya singgung sedikit, akan saya kasih tahu penampakannya seperti apa. Penampakan maksudnya tampilan-tampilan pembelajaran daring ya. Nanti akan saya sampaikan setelah ini. Setelah ini nanti akan saya tampilkan contohnya. Nah, setelah ini jenis-jenisnya dulu ya. Oke, itu mode pembelajaran untuk masa pandemi COVID-19 ini menggunakan mode daring ya. Yang paling inti ada di grup belajar WhatsApp masing-masing kelas. Di grup belajar itu nantinya akan di-share, diinformasikan mengenai masing-masing mata pelajaran mau pakai apa. Nanti kalian tinggal menyesuaikan saja. Paham ya sampai sini ya? Oke, kalau paham kita lanjutkan ke contoh pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring ini itu kita menggunakan virtual class ya, atau kelas maya. Dalam kondisi normal, kita melakukan pembelajaran itu kan kalian berangkat ke sekolah, kemudian masuk ke kelas masing-masing, nanti guru masuk ke kelas, kemudian memberikan penjelasan, diterangkan, kemudian nanti ada latihan soal dan lain sebagainya, ya enggak? Nah, kalau untuk pembelajaran mode daring ini kita bisa menggunakan virtual class atau kelas maya. Nah, banyak sekali jenis atau macam kelas maya yang bisa dimanfaatkan ya. Mulai dari yang sudah lama diterapkan, yang pertama itu ada LMS atau Learning Management System. Ini sempat populer di kalangan pendidikan tinggi dulu. Waktu zaman saya kuliah itu LMS ini sangat rame ya. Siapa yang bikin LMS ini? Yang bikin LMS itu ya dari pihak kampus, dari pihak perguruan tingginya. Nanti pihak kampus ini membuat LMS, kemudian input data dosen dan input data mahasiswa. Nah, ini juga bisa diterapkan di sekolah sebetulnya ya. Bisa, sangat bisa sekali. Nah, untuk LMS ini masih sangat sederhana, yang mana di sana dulu itu hanya bisa sharing materi, kemudian absensi tanpa ada pembelajaran interaktifnya. Di awal-awal LMS itu seperti itu. Kemudian berkembang menjadi LCMS. LCMS ini adalah Learning Content Management System. Jadi dalam LMS ditambahkan konten-konten virtual interaktif, contoh kayak video-video pembelajaran, kemudian media pembelajaran, kemudian kuis yang bisa diakses secara online, nanti nilainya bisa langsung keluar dan sebagainya. Nah, LCMS ini pengembangan dari LMS. Kemudian yang ketiga ada SLN. Karena minat masyarakat mengenai social network atau media sosial ini sangat tinggi, akhirnya ada pihak swasta pengembang yang mengembangkan
kombinasi antara media sosial dengan learning management system ya. Saat itu populer dengan nama Edmodo. Wah, sempat rame ini sekitar tahun 2010 sampai 2015-an ini sempat rame. Namanya Edmodo. Kalau kalian penasaran bisa kalian googling saja, cek googling Edmodo, tulisannya EDMODO, Edmodo. Saya juga dulu pernah pakai, saya terapkan di SMK ya. Pernah saya sebelum pandemi ini rame, sebelum pandemi ini terjadi, saya sudah sempat menggunakan 3 jenis kelas maya ini ya. Kemudian yang keempat ada rumah belajar Kemdikbud. Nah, rumah belajar ini adalah platform kelas maya. Sebetulnya tidak hanya kelas maya. Jadi di rumah belajar ini juga ada laboratorium maya, kemudian ada konten-konten interaktif yang sangat menarik ya. Rumah belajar ini sudah ada beberapa tahun ke belakang, sekitar 8 sampai 9 tahun lah itu dikembangkan Kemdikbud. Di sana ada berbagai macam materi, berbagai macam slideshow, kemudian video tentang semua mata pelajaran ya, baik dari SD sampai SMA. SMK juga ada ya. Rumah belajar ini dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gratis anak-anak, kalau kalian mau daftar silahkan daftar saja, silahkan buka googling rumah belajar Kemdikbud, nanti akan diarahkan ke webnya. Yang selanjutnya ada Office 365. Nah, ini yang lagi rame, yang sedang populer itu Office 365. Layanan ini diproduksi oleh raksasa teknologi yaitu Microsoft Corporation. Buka Google Chrome. Yang pertama ada website pribadi. Ini adalah website pribadi saya anak-anak. Nantinya juga saya akan memposting informasi-informasi mengenai mata pelajaran seni budaya khususnya ya di website saya ini. Silahkan kalian pantau terus saja. Ini juga masih ada bekas-bekas informasi pembelajaran daring yang sudah pernah saya lakukan di semester 2 kemarin. Bisa kalian lihat, ketikkan saja di address bar anggasudiarto.com. Angga Sudiartonya disambung ya. Kemudian ada juga LMS yang saya kembangkan. Ini alamatnya e-learning.anggasudiarto.com ya. Ini enggak usah. Jadi e-learning.anggasudiarto.com. Nantinya setelah saya buatkan username dan password, kalian bisa login. Misalnya untuk username saya menggunakan NISN kalian masing-masing, kemudian passwordnya menggunakan tanggal lahir. Nah, silahkan nanti kalian username-nya pakai NISN, passwordnya pakai tanggal lahir ya. Kemudian klik login, nanti akan masuk ke LMS yang saya buat atau Learning Management System yang sudah saya buat. Nih. Kemudian yang selanjutnya ada Microsoft Teams. Nah, ini Microsoft Teams produksi dari Office 365. Salah satu layanan yang ada di Office 365 ya, Microsoft Teams. Ini fungsinya untuk membuat kelas maya. Ini juga sudah saya siapkan kelas maya yang untuk kelas yang saya ampu. Ada SBK kelas 7A sampai kelas 7D, kemudian SBK 9I dan 9C, dan mata pelajaran SMK ya, karena saya juga kebetulan ngajar di SMK juga. Yang selanjutnya adalah Google Classroom. Nah, Google Classroom juga ini saya sudah siap, sudah membuat kelasnya. Terutama kelas yang saya ampu ada Mapel SBK kelas 7A, B, C, D, dan kelas 9 IJ. Ini adalah kelas-kelas yang saya ampu. Sudah saya buatkan kelasnya, nanti tinggal menambahkan siswanya saja. Nah, untuk membuat atau bergabung di Google Classroom, kalian harus punya akun Gmail dulu ya, akun Gmail, Gmail.
Kalau kalian nggak punya, silahkan mulai persiapan ya buat akun Gmail. Tapi saya yakin kalau kalian punya HP Android, saya yakin kalian pasti punya akun Gmail ya. Untuk download di Play Store dan lain sebagainya itu harus ada akun Gmailnya soalnya ya. Jadi itu anak-anak mengenai cara belajar efektif di masa pandemi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.